malam jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya semua dalam keadaan yang baik dan saya percaya semua dalam pemeliharaan Tuhan kita yang luar biasa. Allah kita Allah yang menyertai setiap anak-anaknya dan saya percaya hari-hari kita bisa lalui selalu dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kita sudah memuji menyembah Tuhan, kini tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita mau belajar lebih sungguh lagi supaya kita bisa mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup setiap kita supaya hidup kita bisa lebih maksimal dalam Tuhan. Mari saudara, kita satukan hati, satukan pikiran, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Bapa yang percaya Tuhan, sungguh semua karena penyertaan-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami malam hari ini masih bisa beribadah kepada-Mu Tuhan, kami mengucap syukur segala kebaikan-Mu Tuhan, segala pertolongan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu yang luar biasa atas kehidupan setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan kami tidak hanya mendengar, tapi kami mengerti dan kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami menyadari Bapa, hidup kami harus semakin berkenan, semakin menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, yang pimpin dari awal hingga akhirnya, hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini ialah anak yang hilang. Anak yang hilang diambil dari Lukas pasal 15, perumpamaan tentang anak yang hilang. Dan mari kita buka di Lukas pasal 15 ayat yang 11 sampai yang ke-32. Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai yang ke-30, demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ayat ke-15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan bicara kepadanya. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia.
Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah kembali dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kisah ini sudah sering kita dengar. Perumpamaan ini sering kita dengar, sering dikhotbahkan. Saudara tahukah, ada begitu banyak nilai-nilai yang kita bisa petik dari perumpamaan ini. Sebuah nilai, begitu banyak nilai-nilai yang bisa merubah hidup setiap kita. Kita perlu menyadari ini. Dan anak yang hilang, si bungsu yang hilang, dia mendapat malapetaka, dia mulai merasa kelaparan, mulai merasa sengsara. Bukan karena sekedar dia bangkrut, bukan sekedar dia hartanya habis. Yang membuat dia menderita adalah dia pergi daripada bapaknya. Ini yang melambangkan hidup kita. Seringkali bukan Tuhan yang meninggalkan kita, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau rambut kita Tuhan tahu jumlahnya. Kalau rambut kita rontok aja Tuhan tahu. Apalagi hidup kita, saudara. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Tetapi kita yang seringkali meninggalkan Dia. Punya harta sedikit kita tinggalkan Tuhan. Bukan hanya harta, masalah kita tinggalkan Tuhan. Apa yang kita miliki hari ini, sadari saudara, bahwa semuanya adalah pemberian Tuhan. Dari cerita anak yang hilang ini kita bisa mengetahui dari bagian pertama, yaitu bapak punya anak 2 laki-laki, yang bungsu minta warisan. Ayahnya belum mati, ayahnya belum bagi-bagi warisan, diminta bagi-bagi warisan. Setelah dikasih warisan, dijual, dia pergi ke negeri yang jauh. Dia borosin harta miliknya, hidup foya-foya. Setelah habis semuanya, ada bencana kelaparan di negeri itu, ia pun mulai melarat. Ini adalah bagian pertama yang menggambarkan bahwa kita pergi daripada Tuhan bukan adalah hal yang baik, saudara. Bukanlah hal yang baik ketika kita pergi daripada Tuhan. Seringkali sengsara yang kita dapat, melarat yang kita dapat, karena kita pergi daripada Bapa. Saudara tahu nggak? Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Tapi kita inilah yang sering meninggalkan Bapa. Nah, yang membuat anak bungsu itu pergi meninggalkan bapaknya adalah dia tidak bersyukur, saudara. Dia nggak bersyukur. Dia nggak menyadari bahwa dirinya ada seorang anak bungsu. Seorang anak, seorang ahli waris yang berhak memperoleh warisan daripada bapaknya. Dia tidak menyadari hal itu. Dia nggak bersyukur atas hidupnya. Bahkan kalau kita baca ayat 17, dikatakan dia tahu ketika dalam keadaan susah, dia menyadari keadaannya. Katanya begini, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Dia menyadari ketika dia sudah jauh daripada Bapa. Harusnya dia menyadari ketika dia masih tinggal di rumah Bapa. Dia menyadari bahwa bersyukur ya saya. Bapa saya luar biasa. Bapa saya kaya raya. Kalau orang upahan Bapa saya aja makan enak, apalagi saya anaknya. Haruslah kita bersyukur, saudara. Yang membuat kita pergi daripada Tuhan adalah kitanya kurang bersyukur, saudara. Kita diberikan berkat tapi kita gak mengucapkan syukur. Yang ada apa? Yang ada malah kita bersungut-sungut. Ada masalah kita gak bersyukur sama Tuhan. Padahal kita ada masalah, kita gak ada masalah. Kita ada uang, kita gak ada uang. Toh Tuhan tetap beserta dengan kita kok, saudara. Seringkali yang buat kita hilang itu adalah kitanya gak bersyukur, saudara. Kurangnya rasa syukur dalam kehidupan kita. Ambisius. Kita dikendalikan oleh ambisi yang luar biasa. Sehingga tindak tanduk kita bertentangan dengan firman Tuhan. Itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Saudara, kalau bukan karena pemberontakan Adam dan Hawa, mereka tidak akan diusir dari Taman Eden, saudara. Yang menjauhkan diri terhadap kasih karunia Tuhan adalah kita. Itu
Tuhan gak pernah menjauh, saudara. Tuhan gak pernah pergi meninggalkan kita. Kita ini, saudara, yang pergi meninggalkan Tuhan. Nah, perumpamaan anak yang hilang. Anak yang bungsu, dia adalah anak yang hilang karena dia pergi daripada Bapa. Menerima berkat, menerima bagian hartanya. Dia pergi daripada Bapa. Ketika dia pergi daripada Bapa, ketika dia pergi daripada kasih karunia, hati-hati. Siap-siap, saudara. Oleh sebab itu, pastikan kita pada malam hari ini, saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, mulai kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas apa yang hari ini aku miliki. Terima kasih Tuhan atas apa yang aku miliki hari ini. Aku punya keluarga, aku punya istri, aku punya anak-anak. Mengucap syukur sama Tuhan. Terus pastikan hidupmu dekat dengan Bapa, dekat dengan Tuhan. Jangan dapat berkat sedikit kita pergi daripada Tuhan. Dapat berkat sedikit kita gak mau ke gereja lagi, kita gak mau ibadah, kita gak mau sembahyang lagi, kita gak mau doa lagi sama Tuhan. Jangan sampai kita dapat berkat sedikit, baru dapat sedikit aja, itu udah pergi daripada Bapa. Gimana mau dikasih banyak, saudara? Kalau yang sedikit aja kita dapat, kita pergi daripada Bapa. Apalagi yang banyak, wah Tuhan nggak mau kasih. Seringkali Tuhan nggak kasih kita berkat banyak karena Tuhan tahu kapasitas kita. Dikasih sedikit aja kita malas ke gereja. Apa dikasih yang banyak? Sadari, saudara, sadari. Seringkali kita pergi daripada Bapa karena kita kurang bersyukur, saudara. Dan bagian kedua, kita mau belajar sama-sama. Ketika anak bungsu ini melarang, dia kerja sama seorang peternak babi. Saudara bayangkan, dia minta ampas babi aja gak dikasih, saudara. Dia mau makan, dia lapar, saudara. Saudara, kalau pergi daripada Tuhan, hidup kita gak dipelihara. Siapa yang pelihara hidup kita? Kalau kita pergi menjauh daripada Bapa. Lihat kalau kita pelajari baik-baik. Minta ampas babi buat makan aja gak dikasih. Tapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Nah, dengan kejadian tersebut dia menyadari keadaannya. Dia menyadari kalau saya masih di rumah Bapa. Di rumah Bapa saya, itu pelayan-pelayannya aja makan enak, apalagi saya anak-anaknya. Apalagi saya anaknya. Setelah menyadari keadaan itu, ia bangkit, saudara. Ia bangkit, saudara. Bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ini yang kita perlukan, saudara. Ketika saudara tahu keadaan saudara hari ini, ketika engkau tahu, aduh kok bisnis susah ya, sini mentok, sadari. Bangkit, saudara. Mulai bangkit kembali. Mulai bangun lagi hubunganmu dengan Tuhan. Mulai bangun kembali baktimu sama Tuhan. Berdoamu, puji-pujianmu, penyembahanmu, baca firman Tuhan, pergi ke gereja. Mulai sadari itu, saudara. Menyadari bertobat. Itu adalah berbalik, saudara. Seperti saudara naik angkot, salah jurusan, stop, berhenti bang, turun, pindah jurusan yang benar. Itu bertobat, saudara. Pastikan saudara malam hari ini mau mengambil keputusan. Saya mau bangkit. Saya mau pulang ke rumah Bapa. Saya mau kembali kepada Bapa. Saya mau kembali kepada kasih karunia Bapa. Pastikan saudara punya komitmen itu. Dan saudara, kalau saudara baca ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika si bungsu masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Saudara, begitu kasihnya yang luar biasa. Di selain perumpamaan anak hilang, ada perumpamaan dirham yang hilang. Ada perumpamaan domba yang hilang. Saudara, perumpamaan dirham yang hilang. Dia punya dirham, punya koin yang banyak. Hilang satu, dia cari, saudara. Artinya apa? Bukan dia pelit, saudara, tapi dia mengasihi kita. Dia menyayangi kita. Dia mengasihi, dia mencintai kita. Dia Allah yang begitu menghargai kita. Meskipun kita jauh daripada Bapa, tapi kalau kita punya niat untuk datang kembali, dia akan menyongsong kita, saudara. Kalau saudara baca baik-baik, saudara bayangkan keadaannya. Ia berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, itu anak baunya udah kayak apa tahu?
Dia kerja di kandang babi, saudara. Baunya udah 7 rupa, saudara. Tapi ayahnya begitu mengasihi dia, merangkul, dia mencium dia. Anaknya tuh ngomong sama dia, "Bapak, aku telah berdosa. Aku nggak layak lagi disebut anak bapak." Nggak diladenin, saudara, anaknya. Dia nggak diladenin, dia malah bilang sama pelayannya apa? "Ambil, bawa kemari jubah terbaik, pakaikan kepadanya." Jubah bicara apa? Bicara kedudukan, saudara. Bicara kedudukan. Nggak semua orang bisa pakai jubah zaman dahulu. Setelah jubah, kenakan cincin pada jarinya. Kenakan cincin, identitasnya sebagai seorang anak. Sebagai seorang ahli waris, dikasih cincin, dipakaikan cincin kepadanya. "Engkau anakku, tidak ada yang bisa merebut engkau daripadaku." Itu kata bapaknya. Dikasih sepatu. Artinya apa? Dia bukan hamba, dia bukan pelayan, tapi dia adalah anak, saudara. Kalau hamba nggak pakai sepatu, dia ciaka, saudara. Dia ngeliat anaknya ciaka dari jauh, dia sedih hatinya, dia songsong, dia rangkul, dia cium, ambil, pakaikan jubah, dikembalikan statusnya, dikembalikan identitasnya, dikasih cincin, identitasnya dikembalikan kembali, dan kedudukannya sebagai seorang anak. Sepatunya, alas kaki dikasih kepada dia. Pakai alas kaki, engkau bukan hamba, engkau anakku. Lalu dia bilang sama pelayannya apa? "Potong lembu tambun itu, kita mau pesta, sebab anakku kembali," saudara. Begitu mengasihi kita. Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus, begitu mengasihi kita. Oleh sebab itu sadarilah, saudara. Pada malam hari ini sadarilah bahwa engkau begitu berharga di mata Tuhan. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Hormati Tuhan. Hargai Tuhan. Jadikan dia seperti mutiara yang mahal yang kita genggam. Kita mau anggap Yesus berharga buat kita. Kita mau simpan itu baik-baik dalam kehidupan setiap kita. Kita nggak mau merusak itu. Kita simpan. Kita tahu dalam hati kita bahwa Yesus yang kita sembah, mutiara dalam hidup kita, mutiara di hati kita, yang membimbing kita, yang membimbing hidup ini, yang mengampuni kita, yang mengasihi setiap kita. Supaya apa, saudara? Supaya yang dia bayar di kayu salib kita terima, saudara. Jangan sampai apa yang Tuhan bayar di kayu salib, apa yang Tuhan berikan di kayu salib kita nggak rasakan, kita nggak terima, saudara. Itu yang Tuhan nggak mau. Makanya dia mau berikan hidup kepada setiap kita. Waktu di Taman Eden mungkin Tuhan menyesal, aduh, kenapa dia ambil pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Harusnya manusia ambil pohon kehidupan, supaya bisa seperti Yesus, bisa seperti Allah Bapa, kekal hidup. Tapi dia malah ambil pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nanti kita akan belajar lebih jauh tentang kedua pohon ini. Tapi saya nggak bahas kedua pohon itu, tapi saya mau bahas bahwa Tuhan mau kita mengalami kehidupan yang kekal. Tuhan mau kita merasakan apa yang Tuhan sudah bayar di kayu salib. Tuhan mau kita merasakan apa yang sudah Tuhan berikan di kayu salib. Menjadi hak kita. Menjadi milik kita, saudara. Maka oleh sebab itu, dia begitu mengasihi kita. Dia rangkul kita. Malam hari ini, seberapa dalam dosamu, seberapa dalam engkau jatuh, bangkit, saudara. Bangkit, datang kepada Tuhan. Kembali kita sadari bahwa, aduh, Tuhan itu berikan kita lebih enak lagi. Tuhan itu berikan kepada kita yang lebih daripada apa yang kita bayangkan. Segera kembali kepada Bapa. Bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga, ayat yang ke-25. Tetapi anak yang sulung, saudara. Saya mau beritahu, cerita anak yang hilang, perumpamaan anak yang hilang ini bukan cuma sekedar si bungsu, saudara. Ada dua anak yang hilang, si bungsu dan si sulung. Si bungsu pergi daripada Bapa. Nah, ini yang ironi. Si sulung hilang di rumah bapaknya sendiri, saudara. Kita mau belajar sama-sama. Anak yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali yang sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk.
Lalu ayahnya keluar dan bicara kepada dia. Tapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Anak yang sulung hilang di rumahnya sendiri. Ini menggambarkan seorang aktivis gereja, seorang pelayan Tuhan, seorang jemaat yang sudah bertahun-tahun ada di gereja. Mungkin bahkan dia sudah menjadi pelayan Tuhan di gereja itu. Dia bisa bilang sama bapaknya, aku ini udah bertahun-tahun melayani Bapak, belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak berikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Saudara, anak yang sulung ini hilang di rumahnya sendiri. Kenapa? Yang pertama, karena merasa yang paling baik, merasa yang paling benar di mata, merasa yang paling baik, merasa paling benar, merasa yang paling kudus, merasa yang paling suci. Tapi saudara tahukah di mata Tuhan semuanya sama? Di mata Tuhan semua sama. Tuhan itu adil, saudara. Dia mau panggil pekerja di kebun anggur yang pagi dibayar 1 hari upah, dia mau bayar yang dipanggil siang dibayar 1 kali upah, bahkan yang dipanggil sore-sore pun dibayar 1 kali upah. Artinya apa? Semua manusia dianggap sama Tuhan. Jangan ada dari kita yang memegahkan diri, saudara. Jangan ada yang dari kita memegahkan diri. Semua di mata Tuhan sama. Kalau kita mulai sombong, kalau kita mulai memegahkan diri, fix kita hilang di rumah Bapa kita sendiri. Kita merasa apa? Kita merasa Tuhan, aku udah melayanimu luar biasa. Aku udah berikan segala-galanya untukmu Tuhan. Aku udah berikan waktuku. Aku udah berikan tenagaku Tuhan. Tapi masa aku minta ada kambingannya gak dikasih? Sedangkan dia, wah kita udah mulai ngebanding-banding. Sedangkan dia yang habis memfoya-foyakan, yang habis berdosa, Bapa kasih lembu tambun. Jangan membanding-bandingkan dan merasa yang paling baik. Jangan kali-kali kita merasa yang paling benar, yang paling kudus, yang paling suci. Tidak, saudara. Bapa yang di sorga adalah Bapa yang adil. Dia memandang semua manusia sama, saudara. Justru seharusnya kita yang senior, kita yang pelayan Tuhan, harus lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Kita harus menyadari, saudara, bahwa yang Tuhan miliki, itu kita miliki juga, saudara. Kita udah gak perlu lagi terima lembu tambun, saudara. Yang kita terima bahkan lebih dari lembu tambun. Yang kita terima bahkan apa? Mahkota kemuliaan. Jadi untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang menonton streaming ini, saya mau katakan, jangan pernah kita banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Lakukan yang baik, lakukan yang benar untuk Tuhan. Semakin baik, semakin benar. Kalau kita semakin senior, harus semakin nunduk lagi seperti padi makin berisi. Semakin menunduk, semakin rendah lagi. Kalau bisa rendahkan dirimu, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Katakan setiap hari biar Tuhan semakin tinggi, Tuhan semakin besar, aku dia semakin kecil. Katakan itu setiap hari, katakan itu setiap waktu. Supaya kita tahu diri, saudara. Kalau kita ini apa kalau tanpa Tuhan, saudara? Pahami itu. Jangan sampai kita seperti anak sulung, hilang di rumahnya sendiri. Bahkan di ayat yang ke-31, saya berani percaya bapaknya nangis ketika ngomong ini. Dia bilang gini, kata ayahnya kepadanya si sulung, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Sadar gak kita? Kita yang sudah sering ke gereja, kita yang rajin beribadah, kita yang melayani Tuhan. Bapak tuh bilang, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tuhan bilang lu gak perlu minta lembu, lu minta apapun lu udah ada. Sadari itu, saudara. Masalahnya begini, engkau gak butuh lembu tambun. Karena engkau sudah bersama-sama dengan aku dan adikmu itu, juniormu itu, yang baru bertobat, yang baru mengenal Tuhan. Mereka butuh lembu tambun. Supaya mereka menyadari keberhargaan mereka. Engkau sudah tahu.
Mungkin bapaknya bilang sama anak sulung, "Kau sudah tahu. Kalau engkau itu sudah tahu, kau tuh berharga, engkau tuh kutebus. Udah fokus aja." Kita mau fokus ibadah sama Tuhan, fokus berbakti sama Tuhan. Dan anak sulung hilang di rumahnya sendiri karena yang kedua, dia nggak dekat sama bapaknya. Dia mungkin pelayanan, dia mungkin rajin bekerja, tapi dia nggak dekat dengan bapaknya. Dia hanya melakukan pekerjaannya itu sebagai rutinitasnya belaka. Dari mana saya tahu? Dari ayat yang ke-26. Ketika dia melihat ada pesta pora, ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semua itu? Ngapain lu tanya sama hamba? Kamu kan anak. Kamu langsung tanya ke bapak kamu, ada apa, Papa, ada apa?" Ini adalah bukti bahwa dia nggak dekat dengan bapaknya. Sadari kita itu anak. Kita ini anak Allah, saudara. Anak sulung. Yang paling dipercaya, yang paling dewasa, yang paling antusias, yang paling baik, yang paling rajin mungkin. Sadari, saudara, engkau adalah anak Bapa. Engkau adalah anak. Sadari itu. Jelas dikatakan dia malah tanya sama hambanya, "Ada apa ini? Ngapain kamu tanya sama hamba? Loh, orang kamunya adalah anak kok." Langsung masuk tanya sama bapak, "Ada apa?" Ternyata ada adik saya. Adik peluk adiknya seperti bapak peluk adik. Itu yang harus anak sulung itu lakukan. Ia melakukan apa yang bapaknya lakukan. Seorang pelayan Tuhan yang senior, seorang jemaat Tuhan yang senior harus belajar melakukan apa yang Yesus sudah lakukan. Haleluya. Amin. Ini baru namanya anak-anak Tuhan yang bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya. Saya percaya semua jemaat yang mendengar ibadah ini, yang mendengar khotbah ini, engkau yang bungsu, engkau yang sulung, kita semua mau lebih berbakti kepada Tuhan, lebih sayang sama Tuhan. Kita mau belajar untuk fokus, kita mau belajar untuk melakukan yang baik, yang benar, sesuai dengan kehendak Bapa. Haleluya, haleluya. Jangan mau daripada kita yang hilang di rumah Bapa. Kita harus belajar bersyukur. Kita harus belajar untuk mengasihi sesama kita. Jangan merasa yang paling hebat, jangan merasa yang paling luar biasa. Harus selalu merasa bahwa saya harus semakin kecil, saya harus semakin rendah, biar Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan. Dan yang terakhir, kita harus dekat dengan Bapa. Jangan kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, kita rajin ke gereja tapi kita nggak dekat dengan Bapa. Jangan sampai apa yang terjadi di rumah sendiri kita nggak tahu, saudara. Justru kita harus tahu apa yang terjadi di rumah kita. Dan saya percaya pada malam hari ini kita semua diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Kami mau belajar Tuhan. Kami nggak mau jadi anak yang hilang. Tapi kami mau menjadi anak-anak yang tahu Tuhan bahwa posisi kami adalah anak-Mu Tuhan. Dan posisi kami harus membawa kehormatan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ampuni pelanggaran kami, ampuni kesalahan kami. Kalau kami seringkali kami menjauh daripada Engkau Tuhan. Kami nggak mau Tuhan, kami mau dekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan, apa yang Engkau bayar di kayu salib kami rasakan. Kami terima Tuhan. Jangan sampai Tuhan kami nggak merasakan apa yang sudah Engkau bayar di kayu salib Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadikan kami adalah orang yang terus bersyukur. Jadikan kami orang-orang yang tidak merasa paling hebat, tapi kami mau belajar merendahkan diri di hadapan Engkau, dan kami mau belajar untuk mendekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, kami nggak mau jadi anak yang hilang. Terlebih kami juga tidak mau menjadi anak yang hilang di rumah kami sendiri Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu selesai bicara, tapi biarlah Engkau Tuhan yang terus berbicara pada setiap kami Bapak, yang mendidik kami, menjaga kami, yang menasihati kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Cuma kami kasih Tuhan, angkat dua tangan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari hari ini hingga Maranatha. Yesus datang yang kedua dan sampai selama-lamanya. Kita diberkati untuk menjadi berkat dalam nama Yesus.
Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.